Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, perkenalkan, saya atas nama Siti Soleha dari kelas M21D dengan NIM 10571114521. Nah, saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau membahas terkait peramalan dengan teknik smoothing. Pengambilan keputusan bisnis saat ini sangat tergantung dari kemampuan perusahaan dalam melakukan peramalan bisnis, baik peramalan dalam jangka pendek maupun peramalan dalam jangka panjang. Nah, tujuan dari peramalan bisnis adalah agar perusahaan dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya untung dan ruginya di dalam perusahaan. Apapun bidang bisnis yang digeluti, apakah bisnis pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, barang-barang konsumsi, jasa ataupun keuangan. Nah, semua bidang bisnis tersebut menggunakan ramalan untuk sukses pada bidang bisnisnya. Nah, pada materi ini, fokus utamanya adalah penggunaan teknik jangka pendek yang dapat diterapkan pada peramalan dengan waktu peramalan mingguan, bulanan, dan triwulanan. Nah, keuntungan utama dari teknik peramalan jangka pendek adalah kesederhanaannya. Mengapa demikian? Karena kita dapat menggunakan model-model sederhana ini sebagai tolok ukur untuk mengukur penerapan, keandalan, dan kebutuhan model-model yang lebih canggih. Nah, teknik-teknik ini disebut sebagai teknik smoothing. Teknik ini sederhana dan intuitif. Nah, membuatnya sangat berguna bagi manajer dalam perusahaan. Model-model ini memungkinkan analisis peramalan untuk membedakan antara fluktuasi acak dan pola dasar yang mendasari dalam data. Nah, ada 3 jenis peramalan jangka pendek yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama adalah teknik naive, yang kedua adalah teknik average, yang ketiga adalah teknik smoothing. Tahukah Anda teman-teman, apa sih itu teknik naive dalam peramalan? Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Teknik naive adalah model peramalan yang paling tepat, paling hemat biaya, dan memberikan tolok ukur yang dapat dibandingkan dengan model yang lebih canggih. Nah, metode peramalan ini hanya cocok untuk data deret waktu. Metode ini bekerja dengan baik untuk deret waktu ekonomi dan keuangan yang sering memiliki pola yang sulit diprediksi secara andal dan akurat. Pendekatan naif mengasumsikan bahwa masa lalu adalah indikator terbaik masa depan. Jika pola data adalah pola musiman, di mana nilai musim ini sama dengan musim lalu, maka pendekatan naif dapat memberikan peramalan yang tepat. Teknik naif dapat ditulis sebagai berikut dengan rumus YT plus 1 sama dengan YT. Peramalan yang kedua adalah teknik average. Tahukah Anda apa sih itu teknik average dalam peramalan? Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Nah, model average adalah model dengan menghitung rata-rata. Nah, ada berbagai macam model peramalan yang dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Nah, data masa lalu merupakan bahan dasar yang dapat digunakan dalam memprediksi masa depan. Ketika kondisi perusahaan membutuhkan peramalan yang cepat, seperti peramalan produksi, persediaan, penjualan, dan lainnya, baik harian, mingguan, bulanan, kuartal, maka perusahaan dapat atau menggunakan beberapa
alat peramalan sederhana. Model average atau rata-rata dapat digunakan pada kondisi ini. Premis dasar dari model-model average adalah bahwa rata-rata tertimbang dari pengamatan masa lalu dapat digunakan untuk memuluskan fluktuasi data dalam jangka pendek. Nah, di bagian berikut ini akan menggunakan berbagai metode rata-rata atau average untuk membuat perkiraan jangka pendek sebagai berikut. Nah, yang pertama ada simple moving average, yang kedua double moving average. Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Di situ ada dua metode teknik average yang digunakan. Yang pertama, single moving average. Single moving average merupakan suatu metode peramalan dengan menggunakan data-data pada masa lalu, kemudian dijumlahkan dan melakukan perhitungan rata-rata untuk mengetahui suatu informasi yang mungkin akan terjadi. Nah, metode yang kedua adalah double moving average. Nah, dalam upaya untuk memperhitungkan tren, musiman, atau pola siklus dalam data, Anda harus mencari metodologi perkiraan yang akan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Nah, pada metode ini, rata-rata bergerak ganda atau double moving average digunakan ketika data deret waktu memiliki tren linear. Nah, teknik peramalan yang ketiga adalah teknik exponential smoothing. Nah, teknik yang terakhir yang dapat digunakan dalam peramalan jangka pendek adalah teknik smoothing. Nah, pada teknik sebelumnya telah dijelaskan metode peramalan jangka pendek, yaitu teknik noise dan average. Dalam dua teknik sebelumnya dari materi ini telah diuraikan bagaimana menggunakan informasi masa lalu dengan beberapa modifikasi untuk membuat perkiraan. Sekarang perlu ke teknik selanjutnya, yaitu metode exponential smoothing atau pemulusan eksponensial untuk lebih meningkatkan kualitas perkiraan smoothing. Nah, ada 5 metode yang digunakan dalam teknik exponential smoothing. Yang pertama, single exponential smoothing. Yang kedua, double exponential smoothing. Yang ketiga, Coles method of exponential smoothing. Yang keempat, triple exponential smoothing. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah winter seasonal exponential smoothing. Nah, saya akan menjelaskan salah satu kelima metode tersebut, yaitu saya akan menjelaskan mengenai single exponential smoothing. Nah, smoothing eksponensial tergantung pada 3 bagian data. Yang pertama, aktual terkini. Yang kedua, perkiraan terbaru. Dan yang ketiga, konstanta smoothing. Nilai yang ditetapkan untuk A atau konstanta smoothing adalah kunci untuk perkiraan. Jika deret waktu tampak berevolusi dengan cukup lancar, maka perlu memberikan bobot lebih besar pada nilai aktual terkini. Nah, di sisi lain, jika deret waktu cukup tidak menentu, maka lebih sedikit bobot ke nilai aktual terkini yang diinginkan. Nah, formula dari single exponential smoothing adalah YT1 sama dengan alpha Y1 plus 1 min A Y1 min 1, dimana 0 lebih kecil alpha lebih kecil 1, dimana YT plus 1 sama dengan peramalan untuk periode selanjutnya A atau alpha
sama dengan konstanta smoothing atau 0 lebih kecil A lebih kecil 1. YT sama dengan nilai aktual periode sekarang. Nah, YT min 1 sama dengan peramalan pada waktu sebelumnya. Nah, penentuan konstanta dapat ditentukan dengan cara trial dan error atau coba-coba. Namun, beberapa pendekatan dapat digunakan dalam memilih konstanta smoothing. Yang pertama, jika diinginkan banyak penghalusan, maka nilai alfa yang paling kecil yang dapat digunakan adalah 0,1. Nah, yang kedua, dalam pemilihan konstanta smoothing juga dipengaruhi oleh karakteristik deret waktu. Semakin bervariasi atau bergerigi pelampilan suatu deret waktu, maka semakin besar kemungkinan bahwa perubahan besar dalam arah diikuti oleh perubahan besar dalam arah yang berlawanan. Jadi, dalam situasi seperti itu, pilihan terbaik penghalusan konstan adalah alfa sama dengan 0,1. Ketika dihadapkan dengan serangkaian sedemikian rupa sehingga data menunjukkan perilaku sangat variatif, maka nilai konstan adalah 0,9 menjadi pilihan yang tepat. Nah, bisa kita lihat contoh kasus pada slide tersebut, di mana perusahaan PT Arwana baru yang bergerak pada bidang peternakan memiliki data penjualan pakan dari Januari 2016 sampai Desember 2016 sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel 2.7 di slide tersebut, yaitu data penjualan pakan pada PT Arwana baru tahun 2016. Nah, pertanyaannya, lakukan peramalan dengan single exponential smoothing sampai dengan forecast. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Bisa kita lihat pada langkah-langkah penyelesaian tersebut pada slide. Nah, yang pertama, data penjualan pada bulan pertama sebesar 1,23. Untuk bulan pertama belum bisa membuat forecast. Untuk membuat forecast bulan kedua juga belum mempunyai cukup data. Untuk itu, boleh ditentukan secara bebas, asal kira-kira mendekati. Sehingga untuk forecast bulan kedua sebesar 1,274 sama dengan nilai penjualan pada bulan pertama. Nah, yang kedua, untuk bulan ketiga, perhitungannya sebagai berikut. Y3 sama dengan 0,1 dikali 1,274 ditambah 1 kurang 0,1 dikali 1,243. Nah, hasilnya adalah 1,264,1. Nah, 0,1 ini nilainya diambil dari nilai alfa. 1,274 diambil dari penjualan pada periode kedua, yaitu pada bulan Februari. Nah, untuk 1,1 dikurang 0,1 hasilnya adalah 0,9. Nah, 0,9 ini adalah konstantanya. Dan untuk nilai 1,243 itu dari penjualan pada periode pertama pada bulan Januari. Nah, untuk nilai 1,264,1 adalah dari hasil 0,1 dikali 1,274 ditambah 1 kurang 0,1 lalu dikali 1,243. Nah, itu cara perhitungan untuk bulan ketiga. Nah, untuk bulan keempat perhitungannya adalah Y1 sama dengan 0,1 dikali 1,288 tambah 1 kurang 0,1 dikali 1,264,1. Nah, hasilnya adalah 1,250,3.
Nah, untuk nilai 1,288 diambil dari penjualan pada periode ketiga, yaitu pada bulan Maret. Dan untuk nilai 1,264,1 itu diambil dari hasil perhitungan pada bulan ketiga. Nah, itu untuk cara perhitungan pada bulan keempat. Nah, selanjutnya adalah untuk bulan kelima, perhitungannya adalah Y sama dengan 0,1 dikali 1,291 ditambah 1 kurang 0,1 dikali 1,250,3. Nah, hasilnya adalah 1,256,6. Nilai 1,291 itu diambil dari penjualan pada periode keempat pada bulan April. Dan untuk nilai 1,250,3 itu diambil dari hasil perhitungan pada bulan ketiga. Dan seterusnya hingga bulan ke-12. Nah, mengapa dari mana diambil 0,1? Karena itu adalah nilai angkanya, dan 0,9 itu adalah konstantanya atau hasil dari 1 kurang 0,1. Nah, itu tetap pada setiap perhitungan pada bulan kedua sampai dengan bulan ke-12. Nah, itulah tadi pembahasan terkait peramalan dengan teknik smoothing. Sampai jumpa dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.